Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joanna Dien dengan NIM 2208110200149, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Kelas Ganjil, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Peran Negara dalam Hubungan Buruh Modal Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Industri dengan dosen pengampu Enci Olivia Christine Walangitan, SAB MAP. Topik yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa dan siapakah negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Topik yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi negara dalam hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari definisi hubungan industrial, tampaknya ada 3 pihak, yakni pekerja atau buruh, pengusaha, dan juga pemerintah. Ini menunjukkan adanya pemerintah campur tangan dalam hubungan pekerja dan pengusaha. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di masyarakat. Berdasarkan pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, fungsi pemerintah dalam melaksanakan hubungan industrial adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Topik yang ketiga adalah variasi peran negara dalam hubungan buruh modal negara. Pertama, peran negara dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai employer atau bisa dibilang negara berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja. Kedua, sebagai paymaster atau overseer, yaitu pemerintah bertindak sebagai pengawas, yaitu perusahaan milik negara harus cepat tanggap dalam menghadapi masalah di masyarakat. Pemerintah juga harus mengawasi agar pekerja mendapat upah sesuai dengan standar. Ketiga, sebagai buyer, yaitu pemerintah harus menekan atau memakai uang anggaran belanja negara secara ekonomis dan alokatif. Keempat, sebagai protector, yaitu pemerintah sebagai pelindung dan penjamin tiap-tiap para pekerjanya. Kelima, sebagai role protector, yaitu walaupun serikat buruh merasa sejajar dengan anggota parlemen sehingga mereka merasa memiliki hak suara, namun tetap pemerintah yang menentukan kebijakan. Yang keenam, sebagai peacemaker, yaitu pemerintah sebagai perencana hukum harus bisa mewakili masalah-masalah yang ada di dalam ketenagakerjaan di hadapan parlemen. Ketujuh, sebagai manpower manager, yaitu pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi pelatihan skill agar semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Selain peran dalam ketenagakerjaan, ada juga peran negara dalam monopoli kapitalisme. Pertama, kapitalisme ekonomi menghasilkan surplus ekonomi yang lebih besar. Maka dari itu, cara yang dilakukan adalah dengan menaikkan pajak. Kedua, internalisasi modal, yaitu berhubungan dengan pasar, material, dan investasi. Militer sebagai cara untuk menguasai dan mengumpulkan kekayaan negara. Ketiga, pemerintah melakukan intervensi untuk mempertahankan kehidupan negara dan mengurangi rasa tidak aman. Topik yang keempat, jaminan sosial dan konsep negara kesejahteraan, strategi redistribusi dari sistem kapitalisme, dan peran gerakan buruh. Ide konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat kemudian direalisasikan oleh negara lewat kebijakan-kebijakan pelayanan sosial atau social service.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi negara kesejahteraan adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi anarki, produksi, dan krisis ekonomi, meningkatkan jaminan hidup warga negara dengan memberantas pengangguran. Jadi fokus dari sistem negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan kewajiban negara. Rawls, Keynes, dan Beveridge maupun Galbraith memandang kapitalisme sebagai sistem yang paripurna dan negara kesejahteraan adalah upaya untuk menyelamatkan kapitalisme agar bisa lebih diterima secara moral dengan menggunakan campur tangan negara. Kapitalisme merujuk pada Keynes, jika dikelola secara bijak mungkin dapat menjadi alat yang efisien untuk mencapai tujuan ekonomi, dibandingkan dengan sistem lain manapun yang dibayangkan. Melalui tindakan yang tepat, ia percaya bahwa suatu jalan tengah dapat ditemukan antara anarki, laissez-faire, dan kelaliman totalitarisme. Negara kesejahteraan dengan demikian merupakan jalan tengah tersebut. Marshall memiliki pemikiran yang berbeda mengenai kesejahteraan sosial, terutama dalam konteks kapitalisme. Menurutnya, kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab semua warga negara. Warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk memperjuangkan kesejahteraan orang lain lewat sebuah lembaga yang disebut negara. Menjadikan negara sebagai lembaga yang mampu menciptakan pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial merupakan sebuah solusi untuk menutupi dan mengurangi ketidaksempurnaan pasar dan juga untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari sistem kapitalisme. Peran gerakan buruh. Pergerakan buruh mencakup semua aksi perjuangan kaum buruh dalam menghentikan tekanan kapitalis dan eksploitasi. Pergerakan ini bertujuan untuk membuang dan menghancurkan sistem sosial lama yang menindas dan menghisap, di mana dibangun sistem sosial baru yang kelas pekerja menjadi pemilik alat-alat produksi dan mengarahkan ekonomi, politik, dan budaya nasional ke arah yang lebih baik. Untuk menyadari tujuan dari pergerakan buruh, serikat buruh asli harus diperkuat oleh para anggotanya. Para buruh harus bergerak menuntut perbaikan di bidang ekonomi dan politik bersama-sama dengan kelas dan sektor rakyat lainnya dalam masyarakat, di mana selanjutnya harus melancarkan aksi politik. Sekian penjelasan saya pada materi ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang berkenan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.